Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami hari ini. Selamat bergabung ke acara podcast hari ini. Saya Letisa dan perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Kak Indri. Dapat menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Podcast kali ini bertemakan perbaiki sholatmu, Allah sempurnakan hidupmu. Nah, langsung saja kita mulai. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indri. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan kali ini tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan sempurnakan hidupmu. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha kabiratu illa ala khasiin. Dan artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah menempatkan sholatnya bagian kedua kata untuk wasta'inu. Hai hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatian kalimati baik-baik wasta'inu. Mintakan solusinya padaku kalau sedang punya masalah. Ketahuilah jika Anda beriman kepadaku, ku yakin denganku, maka wasta'inu punya perasaan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu bisa beri, terima dulu masalah seakan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Keutamaan sholat adalah sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan terbesar dari ibadah sholat adalah merupakan sebuah utama meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, sholat akan menjadi juru selamat kelak di hari kiamat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, yang artinya, siapa yang menjaga sholat 5 waktu baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sudah seharusnya sebagai muslim kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Penuh tanggung jawab dan bukan sekedar rutinitas atau penganggur kewajiban. Tujuan dan manfaat sholat: memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin, mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat akan menyucikan dan membersihkan jiwa. Hukum jarang sholat. Bagi muslim yang sudah terkena kewajiban sholat karena sudah balik dan berakal, kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, dihukum syirik dan kufur. Berdasarkan hal tersebut, kalau kita ingin memperbaiki diri, maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita, baik secara lahir maupun batin. Tidak hanya di dunia, kualitas keselamatan kehidupan kita di akhirat juga sangat ditentukan oleh sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati sholatu fa in sholahat ala sholaha lahu sayyira amalihi wa in fasada sa'ira." Artinya, perkara yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani. Dapat dikutip dari kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memohon pertolongan kepada Allah untuk memberikan seseorang buah hati, padahal bila ditinjau dari pakar kedokteran kandungan maupun mustahil dia akan mendapatkan seorang anak. Namun pertolongan Allah meruntuhkan semua kemustahilan tersebut dengan lahirnya Yahya alaihissalam. Bila sesuatu yang begitu mustahil saja bisa nyata dengan pertolongannya, maka masalah yang kita hadapi tentu bukanlah apa-apa untuk kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh sholat dan kesabaran dalam doa adalah kunci dari segala permasalahan hidup kita.
sudah masuk sesi terakhir nih, sesi tanya jawab. Nah, kalau boleh tahu, apakah boleh salat berpikiran kemana-mana itu lebih baik? Sholatnya sah namun makruh. Seorang yang menghayal pikirannya melayang kemana-mana, bahkan memikirkan sesuatu yang buruk. Sholatnya masih dihukumi sah, meskipun sah, sholatnya dianggap makruh karena hatinya tidak hadir dan tidak meratapi bacaan yang dihafalkannya. Pertanyaan kedua, apakah boleh mengulang sholat karena tidak khusyuk? Baik, jawabannya, hukum bagi seseorang yang tidak khusyuk dalam sholat adalah tidak diwajibkan untuk mengulang kembali sholatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, Hafidhu ala sholati wa sholati wusta wa qumu lillahi fanitina, yang artinya peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Demikianlah podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.